Pancasila, aku lang pendukungmu. Patriot proklamasi. Mari kita berdoa dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan semuanya berdiri, tetaplah memimpin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan yang kemarin yang juga masih berbicara tentang bab 1 atau KB pertama berkaitan dengan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemarin kita sudah dalam pertemuan lalu kita berbicara tentang apa itu dinamika, ya, tentang apa itu dinamika yang sudah kalian catat, terus bagaimana Pancasila sebagai dasar negara, dan juga apa itu Pancasila sebagai pandangan hidup. Terus kita berbicara tentang bagaimana dinamikanya Pancasila ini dalam perjalanan sejarah bangsa kita. Untuk itu hari ini kita akan melanjutkan dengan pokok bahasan yang sama, dengan tujuan pembelajaran juga yang masih sama. Kelas 9C ini sudah dua masa yang sudah kita pelajari, yaitu masa awal kemerdekaan dan masa Orde Lama. Untuk hari ini kita akan berbicara tentang masa Orde Baru dan Reformasi. Untuk itu Pak Guru hari ini akan memberikan tugas kepada kalian untuk membentuk kelompok yang sudah ada. Kelompok yang sudah ada ini silakan Anda mendiskusikan dengan temanmu berkaitan dengan masa Orde Baru dan masa Reformasi. Ya, sudah ada buku yang ada di atas meja kalian. Silahkan untuk kalian diskusikan, ya, apa-apa saja yang terjadi pada masa Orde Baru maupun Reformasi. Ya, jelas ya? Jelas? Jelas. Silakan, kalau sudah jelas tugasnya, silakan kamu kerjakan apa-apa yang terjadi pada masa Orde Baru dan Reformasi. Ya, silakan. Silakan dicatat, kalian bekerja sama untuk menggali apa yang terjadi pada masa Orde Baru maupun Reformasi. Ada dalam buku paket yang sudah ada di kelompok masing-masing. Silakan kalian diskusikan. Cukup satu, waktunya tidak lama, waktunya cukup setengah jam. Ya, waktunya hanya 30 menit. Ya. Silakan ada kelompok yang menulis
ada yang mencari apa-apa saja yang terjadi pada masa itu. Penyimpangan apa yang terjadi pada masa itu? Silakan. Ayo. Yang di belakang juga, silakan. Nah, ada yang menulis untuk nanti sebagai bahan presentase. Silakan. Dan juga tolong perhatikan, jika kalian membawa HP juga boleh mencari sumber dari internet. Apa yang terjadi pada masa lalu dan apa yang terjadi pada masa reformasi. Silakan. Yang bawa HP silakan untuk mencari sumber berkaitan dengan dua masalah itu. Ya, silakan. Ayo. Yang sekarang kita suasana baru dan apa saja yang nanti. Ayo anak-anak silakan. Gali sebanyak mungkin informasi yang ada di dalam buku sumber maupun juga lewat internet. Itu hanya dua hal ya, berkaitan dengan reformasi dan orde baru. Penyimpangannya sudah. Nah, mana? Penyimpangan pada masa reformasi, penyimpangan pada orde baru juga kamu harus tulis. Jadinya penyimpangan pada masa orde baru apa saja? Penyimpangan yang terjadi pada reformasi, masa reformasi kira-kira apa yang kamu perhatikan? Kebetulan kamu hidup di masa reformasi dengan kondisi yang ada bisa kamu tuliskan, ya. Pada saat kamu mempresentasikan, silakan kelompok yang lain untuk memperhatikan dan nantinya bisa memberikan tanggapan apa yang dipresentasikan oleh kelompok tadi. Ya, bisa? Oke, saya tidak akan menunjuk, tapi kira-kira siapa kelompok yang sudah siap? Kelompok yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah? Ada yang sudah siap? Ayo. Kelompoknya si Farfan sudah? Sudah? Belum siap. Waktunya habis. Waktunya sangat cepat. Kelompoknya sudah? Belum apa? Sudah? Oke. Kelompoknya Akbar sudah? Belum. Kelompoknya Randy? Bagaimana Mas Randy? Ayo, silakan. Kelompoknya silakan semua berdiri. Yang lain silakan memperhatikan dan mencatat apa yang disampaikan oleh kelompoknya sekarang. Silakan. Bapak
diikuti oleh 10 partai politik. Masa reformasi. Perkembangan yang terjadi pada masa Orde Baru. 1. Kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Kerja, dan Partai Demokrasi Indonesia. 2. Dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Terbukti dengan banyaknya kasus di beredarnya beberapa surat kabar atau majalah hingga dicabut surat izin penerbitannya dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. 3. Beberapa aktivitas politik yang menyuarakan aspirasinya dalam mengkritik kebijakan pemerintah dipenjarakan. 4. Munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Tanjung Priok, kasus Marsina, kasus wartawan Udin dari Harian Bernas, Jakarta, dan lain-lain. Dari keempat penyimpangan tersebut, di samping bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, Undang-Undang Dasar 1945, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan tulisan dan sebagainya diterapkan dengan undang-undang. Masa reformasi. Ada beberapa peristiwa penting selama masa reformasi yang menandai kehidupan masyarakat di bidang sosial, antara lain otonomi daerah, konflik komunal dan atas dasar agama, dan ancaman terorisme. 3 masalah ini bisa dideskripsikan secara singkat berikut. Otonomi daerah adalah salah satu tuntunan dan agenda reformasi. Reformasi memiliki arti pembaharuan pada masa reformasi, masyarakat banyak mengharapkan adanya perubahan dan perbaikan dalam segala bidang hidup. Istilah reformasi digunakan sebagai istilah untuk menyebut kekuasaan setelah kejatuhan Orde Baru hingga sekarang masih disebut sebagai zaman reformasi. Terjadinya perseteruan antara DPR dengan Presiden yang kemudian membentuk 1 dan 2, yang dimana berkaitan dengan kasus Runting dan Bulog PT. Baik, itu tadi dari kelompok SKAN. Silakan dari kelompok Elsia. Ya, silakan dari kelompok Elsia. Atau kelompok mana? Atau kelompok yang Akbar. Silakan kalau sudah. Kelompoknya Akbar. Silakan maju ke depan sini yuk. Ayo. Yang lain tolong perhatikan yang Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu guru. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang masa Orde Baru dan masa reformasi. Yang bertugas kami mempersilahkan. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Pemerintah 11 Maret 1956. Orde Baru berakhir dari tahun 1966 sampai 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat. Hal ini
terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Orde Baru memiliki visi atau cita-cita, yaitu ingin melaksanakan Pancasila, Undang-Undang 1000, Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Masa reformasi, ada beberapa peristiwa selama masa reformasi yang menandai kehidupan masyarakat di Lain untuk memberikan tanggapan dari kelompoknya Akbar. Masa reformasi yaitu peristiwa penting selama masa reformasi yang menandai kehidupan masyarakat di bidang sosial, antara lain ekonomi daerah, konflik komunal, dasar, agama, dan ancaman terorisme. Yaitu yang disebutkan secara singkat, otonomi daerah adalah salah satu tuntutan dan agenda reformasi. Contohnya suatu aktivitas atau perbuatan tidak gugur untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu memainkan harga pasar. Nepotisme adalah kecenderungan untuk mengutamakan salah saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat, dan lingkungan. Ya, tepuk tangan. Berikan. Itu tadi kakaknya ya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya. Masih ada lagi. Oh, tadi KKN sudah dijelaskan ya. Korupsi itu adalah menyalahgunakan keuangan negara. Sedangkan kolusi itu ada permufakatan yang terselubung antara pejabat negara dengan mungkin dengan kelompok tertentu atau pengusaha. Sedangkan nepotisme ini adalah adanya sistem kekeluargaan. Jadi kalau saya jadi bupati, contoh nepotisme, karena si Jennifer ini adalah keponakan saya, maka Jennifer ini saya jadikan pejabat. Itu namanya nepotisme. Ya. Tapi kalau kolusi, ya, misalnya saya dengan Akbar ini ada permufakatan. Akbar, tolong bantu saya ya. Nanti jika nanti saya bisa terpilih menjadi bupati, kamu akan saya kasihkan proyek. Nah, nanti kamu dapat bagian kue paling banyak, tapi tolong bantu saya. Ini nepotisme. Kalau korupsi itu berarti saya sebagai contoh menyalahgunakan keuangan negara untuk kepentingan saya atau mungkin kepentingan kelompok saya atau kepentingan saya. Itu korupsi. Apa Pak yang termasuk korupsi tadi? Termasuk gratifikasi. Tulis gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Hadiah. Gratifikasi itu adalah hadiah. Oke. Hadiah itu juga termasuk korupsi. Jadi nanti kalau kamu jadi anggota dewan atau jadi pejabat, nanti Pak Pri datang ke sana memberikan kontak mobil, itu berarti dengan harapan saya mendapatkan sesuatu dari pejabat itu. Itu namanya gratifikasi, juga termasuk korupsi. Nanti kalau kamu jadi pejabat, jangan korupsi. Ya, supaya negeri ini bisa menjadi negeri yang gagah, negeri yang kuat, negeri yang makmur, yang adil, harus kita hindari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke, cukup ya. Dari kelompoknya si Ica, Fausan, ya, silakan ditutup. Terima kasih. Nah, berikan tepuk tangan. Dua kelompok yang jelas kalian harus punya pemikiran yang kritis. Sebagai generasi milenial harus kritis, harus kreatif, harus bekerja sama, dan juga bisa berkomunikasi
apa yang kamu buat, yang kamu kerjakan bisa kamu sampaikan ke orang yang lain. Contohnya tadi, dua kelompok tadi mencoba untuk mempresentasikan, berarti kamu bisa belajar memberikan apa yang kamu kerjakan. Ya, kalian akan dipersiapkan untuk tahun emas. Kapan itu tahun emas? 2045 nanti. Kalian 2045 siap menjadi pemimpin, maka harus menjadi pemimpin yang kritis, menjadi pemimpin yang kreatif, menjadi pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan masyarakatnya dan mampu memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Seperti itu ya. Nah, orang biasa disebut dengan 4C. 4C. Untuk untuk abad 21 ini kalian harus mampu berpikir kritis, harus mampu berkomunikasi, harus mampu bekerja sama dalam suatu bagaimana kita menyampaikan sesuatu yang terbaik. Seperti itu. Oke, sekarang saya ingin memberikan penilaian sikap. Penilaian sikap ini harus kamu memberikan penilaian dirimu sendiri dengan sejujurnya. Cukup kamu checklist. Di situ tinggal kamu checklist ya. Ya, kamu checklist. Silakan nanti dibaca terus kamu centang yang mana. Tulis nama lengkap, kelas ya. Kelasnya kelas 9C. Ya, silakan. 1, 2, 3, 4. Intinya kalau 4 itu selalu ya. Kalau 3 ini barangkali ya ini yang 4 nilainya yang bagus, yang ini itu untuk menguji dari KKN ini. Ya, belajar tulis juga, belajar tulis juga, belajar tulis juga. Tolong perhatikan. Ya, jadi di sini ini sebagai refleksi. Ya, penilaian sikap itu refleksi terhadap diri kita masing-masing. Ya, sebagai refleksi. Tentunya di sinilah kejujuran itu penting. Jadi kejujuran itu penting. Untuk itu, tolong perhatikan bahwa dalam perjalanan sejarah bangsa kita, di mana Pancasila terjadi kesepakatan, sudah disepakati oleh para pendiri bangsa kita sebagai dasar negara. Sampai dengan saat ini ternyata di dalam perjalanannya seperti itu liku-likunya. Pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang awal masa kemerdekaan. Kita berbicara tentang masa Orde Lama. Pada pertemuan hari ini kita membahas masa Orde Baru dan Reformasi. Nah, dari keempat masa ini adalah sesuatu hal yang harus kita jadikan pegangan sebagai bahan refleksi bahwa ternyata dalam perjalanan bangsa Indonesia, Pancasila itu dalam perjalanannya tidak semulus yang diharapkan. Banyak gangguan tadi yang sudah dibilang menjadi 4. Untuk itu ke depan, bagaimana manfaat dari pembelajaran saat ini? Inilah sebagai refleksi untuk ke depannya. Tentunya lebih baik atau lebih jelek?
melestarikan nilai-nilai yang tertuang di dalam Pancasila, baik nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab kalian ke depan. Ya, bisa dipahami? Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat yang baik untuk kalian ke depan. Ya, sebelum Pak Guru akhiri, masih ada satu lagi evaluasi. Silakan kamu jawab pertanyaan yang sudah kalian eksplor tadi, yang berkaitan dengan masa awal kemerdekaan yang sudah pertemuan yang lalu ya, masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Ya. Tadi kalian sudah mengisi penilaian sikap, salah satunya jujur. Berarti bukunya ditutup, tidak boleh berbisik ke teman, tidak boleh mengkontek. Silahkan apa yang kamu dapat tadi kamu jawab sesuai pertanyaan. Ya. Pada masa reformasi, pada masa Orde Baru dan reformasi itu bagaimana kita bisa memahami arti demokrasi yang benar supaya tidak terjadi pada masa Orde Lama pengangkatan presiden seumur hidup, DPR diberhentikan oleh presiden, presiden membentuk DPR, ya membentuk MPR. Nah, supaya itu semua terjadi, apa tidak terjadi, maka tolong Anda mencari sumber dari internet tentang pemilu yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Tulis semua. Pemilu yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Pemilu yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Ya. Pemilu yang pernah dilaksanakan di Indonesia berarti mulai dari pemilu pertama tahun 1955 sampai dengan yang kemarin tahun 2019. Nanti dirangkum di buku catatanmu, jangan dirobek. Ya, tugasnya mulai dari buku yang tengah, dari halaman yang tengah, sehingga nanti tugas-tugas tidak akan terlepas dari buku, supaya bisa menjadi pengingat ya. Bisa ya? Silakan kamu cari di internet. Nanti pada hari Kamis depan dilaporkan ke Pak Guru untuk saya ambil nilai tugas. Jelas ya? Di situ lengkap. Misalnya pemilu pertama, kapan pemilu DPR, kapan pemilu Badan Konstituante. Ada dua pemilu di situ. Dalam pemilu kan memilih dua, yaitu DPR dan Badan Konstituante. Bisa ya?